Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih penasaran bagaimana detik-detik akhir ujian disertasi, bagaimana penentuan kelulusannya, mari kita simak video ini. Bulan ya, 8 bulan yang lalu ya. Dan saya waktu yang pertama bertemu dengan saya merasa tertarik karena Anda meskipun bukan seorang dokter, Anda meneliti tentang teknologi dokter. Saya mengerti bahwa Anda untuk menguasai ilmu dokter dalam waktu 8 bulan adalah hal yang tidak mungkin, dan saya agak sangat susah untuk saudara. Tapi saya lihat Anda begitu semangat ya, seperti Ramadan ya. Semangat tinggi. Ya, jadi itu saya hargai. Meskipun dengan jawaban saudara tadi dengan pertanyaan Dr. Widianti itu ada hal-hal yang menggigit telinga saya itu. Jadi masalah saya tidak benar dari tapi saudara saya kira juga perlu kita bahas. Yang saya ingin tanyakan itu ada beberapa hal, dua hal ya. Pertama, kita tahu osteoporosis itu lagi ngetren ya, sekarang lagi ngetren. Kalau orang osteoporosis yang ditakutkan apa sebetulnya? Patah ya? Faktur ya. Di dalam osteoporosis, pasien dengan osteoporosis yang paling sering dipatah tulang karena osteoporosis itu adalah 3 ya, tulang belakang, panggul, dan pergelangan tangan. Oleh karena itu, WHO membuat suatu konsensus bahwa pemeriksaan BMD itu pada tulang belakang dan panggul, dan dasarnya adalah densitas kepadatan tulang kan. Dan saudara menurut penelitian baru yang saya juga tertarik, Anda menganalisa tekstur, gitu. Tekstur, satunya densitas, satunya tekstur. Tapi latar belakang Anda mengambil kutub mandibula sama jari tangan itu dasarnya itu kan morfologi. Anda melihat dari penelitian sebelumnya. Nah, saya hanya ingin supaya ini para hadirin sekalian mengetahui dengan jelas bagaimana hubungan antara densitas dengan tekstur. Bahwa tentunya kepadatan tulang yang padat dan tulang yang tidak padat atau kropos itu menunjukkan tekstur yang berbeda, sehingga citra X-ray dengan analisis tekstur itu akan bisa membedakan apakah tulang ini termasuk tulang padat atau tulang yang kepadatannya rendah. Jadi kenapa saya pakai analisis tekstur? Hubungannya bahwa kepadatan tulang itu akan mempengaruhi daripada matriks daripada tulang, sehingga X-ray yang didapatkan dari tulang padat. Jangan disebut matriks. Matriks itu apa sebetulnya? Prof. Hidayat, bahwa trabekula yang kepadatan tulangnya tinggi itu menunjukkan bahwa arsitekturnya, kalau boleh saya sebut arsitektur, rapat-rapat dan agak besar-besar. Tapi ketika tulang itu tidak padat, kropos dalam artian, maka trabekula, arsitektur trabekulanya itu menjadi jarang-jarang dan kemudian tipis-tipis. Nah, dengan analisis tekstur, maka itu akan bisa diketahui cirinya, sehingga mata yang mempunyai kelemahan bisa disempurnakan dengan bantuan analisis tekstur dengan komputer. Cukup sekian, saya kira terima kasih. Terima kasih, Profesor Hidayat. Saya persilakan yang terakhir promotor Profesor Dr. Muhammad Haris Mudito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ditanyakan oleh matematik, kedokteran, dan sebagainya, dan saya ingin tahu prospek depan dari penemuan Anda atau alat bantu Anda ini
bagaimana Anda bisa menjelaskan ke seorang direktur rumah sakit yang mau membeli DXA tapi uangnya nggak cukup, kemudian mau menggunakan alat ronsen yang digital, bahwa alat ini secara ekonomis bagaimana? Apakah menguntungkan atau tidak? Penemuan yang saudara temukan ini. Yang pertama bahwa antara 450 dan 500 ribu, dan alat DXA-nya itu sekitar 1M, 1,5M. Nah, kalau kita menggunakan tangan, berarti tangan tadi hanya 78,9% kecepatan klasifikasinya, spesifisitinya. Nah, kalau menggunakan lutut dan tulang tangan yang hanya 40.000 tambah 40.000, 80.000, itu kan sudah memberikan kemudahan kepada pasien. Jadi 80.000 jelas lebih ringan daripada 450. Kemudian kalau rumah sakit daerah yang mungkin tidak cukup untuk membeli DXA, bisa nanti ditawarkan penelitian ini, dalam artian saya tetap melakukan metode yang saya lakukan untuk kemudian standarisasi. Jadi saya tetap menggunakan konfirmasi terhadap DXA sehingga alat yang ada di rumah sakit daerah itu bisa dipakai. Tentunya rumusnya tidak akan sama dengan rumus ini karena harus standarisasi juga. Nah, oleh karenanya bagaimana saya harus meyakinkan? Saya punya promotor, Prof. Aris dan Prof. Dayat, sehingga mungkin bisa mempromosikan bahwa ada teknologi baru yang bisa Oke, jadi tadi kalau itu gratis ya, pembuatan mobil gratis jadi murah ya. Ada belum dibayar dan komplitnya belum penghitungannya, ongkos standarisasinya dan sebagainya itu belum ada hitung ya. Tapi kira-kira masih menguntungkan. Kalau ya dibandingkan dengan DXA jauh-jauh, paling tidak hanya ya untuk kode untuk standarisasi karena butuh data-data baru itu tidak sampai mungkin tidak sampai 50, tidak sampai, kalau ini sudah berkaitan dengan ini dengan biaya tidak sampai 50 juta mungkin sudah bisa melengkapi. Kemudian ada kata bahwa tadi ada katakan bahwa waktu sesi ujian sudah selesai, maka untuk memberikan suatu pertimbangan dari Dewan Penguji, kami skor sebentar dan kami kembalikan pada pembawa acara. Memasuki acara selanjutnya, rapat Dewan Penguji. Dewan Penguji dipersilakan menuju ruang rapat. Telah memberikan pertimbangan kepada kandidat. Yang pertama, melihat ketekunan saudara Promovendes selama mengikuti proses belajar mengajar dalam pendidikan strategikanya. Yang kedua, memberikan pertimbangan akan hasil ujian yang telah ditempuh selama mengikuti program strategikanya. Melihat ketekunan, keseriusan serta etika Promovendes selama menuntut ilmu di program Universitas Sarjana Universitas Brawijaya. Dan yang terakhir, melihat kemampuan Promovendes dalam mempertahankan disertasi di depan majelis penguji. Maka saudara Agus Mulyono SPP Dinkes dengan ini dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Dan kemudian padanya pihak untuk menandang gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran. Persilakan Dr. Agus Mulyono SPP Dinkes masuk ke depan untuk mendapat tanda lulus dari promotor. Hadirin dimohon berdiri. Oh
yang saya hormati untuk rangkaian panjang pertemuan antara promotor dengan kandidat cukup panjang 3 tahun 4 bulan, dan ini merupakan suatu kegiatan akademis yang cukup panjang bagi seorang kandidat doktor. Namun demikian, kemungkinan di sana sini, di atas di bawah, samping kanan kiri masih ada beberapa yang tersisa oleh promotor yang mestinya harus disampaikan ke promotor. Untuk ini kami persilakan bila ada masih pesan dan saran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Agus dan keluarganya yang hari ini hadir. Dr. Agus masih sangat muda, belia, 34 tahun, ya, 34 tahun, lebih tua sedikit dari anak saya. Ini berarti bahwa Anda masih punya kesempatan yang sangat luas dalam menekuni bidang yang saudara kaji hari ini atau selama 3 tahun 4 bulan. Dan saya kami berharap bahwa Anda akan tetap menekuni bidang ini, karena ini bidang yang sangat diperlukan oleh prajurit, oleh dokter-dokter, dan juga masyarakat untuk mendeteksi secara murah bagaimana osteoporosis itu muncul pada seseorang. Yuk pindah ke tulang, yang sekarang jangan pindah lagi, nanti mentah lagi. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah saran-saran yang masih disampaikan oleh promotor sebelum anak dirinya segera meninggalkan dunia pendidikan pada penelitian. Jadi suatu hal yang wajar. Namun kemudian saudara Dr. Agus apabila ada beberapa benar-benar kritik untuk lembaganya, kami persilakan. Pada kesempatan ini izinkan saya bahwa dalam menempuh doktor ini tidak hanya wawasan pengetahuan yang saya dapat, tapi lebih dari itu. Untuk itu saya izinkan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada promotor Profesor Aris Widodo, bahwa saya tidak hanya mendapatkan ilmu dari Prof. Aris, saya banyak mendapatkan arti penting dari kemandirian yang terarah. Jadi beberapa promotor itu punya arti tersendiri dari dalam benak saya. Kemudian yang kedua juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Hidayat. Dari Prof. Hidayat saya banyak tahu tentang tulang, dan yang paling penting yang saya dapatkan dari Prof. Hidayat adalah arti penting dari senyum dan sabar. Jadi meskipun beliau sibuk lagi pulang kemana begitu, beliau tetap senyum dan sabar melayani saya untuk memberikan arahan-arahan dalam disertasi ini. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Widyati. Saya mendapatkan dari Ibu Sri Widyati sebagai sosok ibu gitu. Karena saya dari situ Bondo, di Malang sepertinya ibu saya itu Bu Dr. Sri Widyati. Jadi arti penting yang saya dapatkan dari Ibu Sri Widyati adalah bagaimana beliau memberikan motivasi kepada mahasiswa. Cara bagaimana memberikan motivasi. Jadi kalau saya suntuk-suntuk setelah ketemu ini, ketemu itu, saya mesti ke Bu Sri Widyati. Jadi termotivasi lagi. Jadi terima kasih banyak. Nanti saya terapkan bagaimana cara memotivasi itu kepada mahasiswa saya. Dan jadi saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Budi Santoso. Dari beliau saya mendapatkan arti penting dari fokus dan dalam mengerjakan sesuatu. Jadi fokus dan dalam, itu yang saya dapatkan dari Pak Budi. Terima kasih banyak. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Rasad atas sarannya sebagai penguji. Saya juga mendapatkan sesuatu dari Prof. Rasad, arti penting dari kebijaksanaan dalam melihat sesuatu. Beliau sangat bijaksana.
Jadi kalau ada sesuatu nanti harusnya begini gitu. Jadi saya terima kasih banyak. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Toto Nusantara. Dari beliau saya mendapatkan ide bahwa bagaimana kita bisa menyederhanakan sesuatu. Kalau sesuatu yang rumit itu bisa sederhana, kenapa harus rumit? Gitu. Jadi saya dapatkan dari beliau karena beliau orang matematik. Jadi hal yang rumit-rumit selalu disederhanakan. Gitu. Jadilah kemudian model matematik, ya, penyederhanaan dari suatu fenomena fisik. Dan terima kasih juga yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Kusnadi, bahwa saya dari beliau mendapatkan bahwa dokter itu tidak mudah dan dokter itu harus soft, artinya tidak ada dokter yang arogan. Beliau selalu mengatakan begitu. Jadi bahasa yang disampaikan pun harus soft. Jadi tidak boleh bahwa alat ini harus mendeteksi tidak, tetapi melengkapi. Jadi tidak menggantikan alat, tetapi melengkapi. Nah, itu yang saya dapatkan dari beliau. Selain saya kuat mental, jadi selain harus mental, harus kuat dan harus soft. Jadi terima kasih kepada Kepala Unit Kantor Jaminan Mutu. Ya, terima kasih atas izinnya dan utang-utangnya. Kepada semua pihak, kepada penguji, promotor, dan direktur pasca sarjana dan semua undangan, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya khususnya undang pasca sarjana. Salam mengucapkan selamat kepada Dr. Agus Mulyono SPPD Dinkes bersama Alhamdulillah. Maka ujian tahap kedua Dr. Agus Mulyono SPPD Dinkes dengan ini saya tutup. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri dari seluruh rangkaian acara ini adalah pemberian ucapan selamat kepada Dr. Agus Mulyono SPPD Dinkes beserta istri dan putra putri. Dipersilakan maju ke depan yang akan didampingi oleh promotor Profesor Dr. M. Haris Widodo, PhD, Pembantu Dekan 1 Fakultas Saintek UIN Malang, Bapak Dr. Andus Abdul Basit, MSI, Pembantu Dekan 2 Fakultas Saintek UIN Malang, Ibu Dr. Ulfa Utami, MSI, serta Pembantu Dekan 3 Fakultas Saintek UIN Malang, Ibu Dr. Anda Retno Susilowati, MSI. Kami mohon kepada tim promotor dan penguji untuk mengawali pemberian ucapan selamat, dilanjutkan dengan pengambilan foto bersama. Kepada para peneliti kami mohon bersabar sebentar karena akan dilakukan pengambilan foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan kepada para hadirin untuk memberikan ucapan selamat kepada